Selamat pagi semuanya, kembali bersama Pak Didik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi dasar laut. Jika kalian melihat sebuah globe, maka apa yang kalian lihat di globe itu ada sebuah samudra dan sebuah benua. Bentuk muka bumi atau rupa muka bumi ada yang melengkung ke atas, ada yang melengkung ke bawah. Bentuk muka bumi itu tersebut karena disebabkan oleh sebuah tenaga pembentuk muka bumi. Apa tenaga tersebut? Tenaga pembentuk muka bumi yang menjadikan muka bumi itu berupa-rupa, bermacam-macam adalah tenaga endogen dan tenaga eksogen. Untuk mengetahui lebih jelasnya bentuk muka bumi daratan dan dasar laut bersama Pak Didik, belajar IPS mudah dipahami dan mudah dimengerti. Simak video berikut ini. Bentuk muka bumi daratan yang akan kita pelajari hari ini ada 6 jenis. Yang pertama gunung, pegunungan, dataran tinggi, bukit, lembah, dan dataran rendah. Gunung adalah bentukan alam dari proses vulkanisme. Gunung juga diartikan permukaan bumi yang menjulang ke atas lebih tinggi dari daerah sekitarnya dan dibatasi lereng di sekelilingnya. Indonesia memiliki banyak gunung, baik vulkanik maupun non-vulkanik. Gunung yang bersifat aktif atau vulkanik banyak dijumpai di wilayah Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Maluku. Contohnya Gunung Merapi yang ada di Magelang, daerah Yogyakarta. Gunung Sinabung di Sumatera. Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan. Pegunungan adalah rangkaian gunung-gunung yang memanjang. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua rangkaian pegunungan dunia, yaitu Pegunungan Sirkumpasifik dan Pegunungan Sirkummediterania. Pegunungan Sirkummediterania membentang dari ujung barat Laut Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Maluku Selatan. Sedangkan Pegunungan Sirkumpasifik membentang mulai dari Sulawesi Utara, Kepulauan Maluku Utara, dan berakhir di Papua. Dataran tinggi atau disebut juga plato adalah bagian bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Bandung di Jawa Barat. Bentuk muka bumi selanjutnya adalah bukit. Bukit adalah tumpukan tanah dan batuan yang lebih tinggi dari sekitarnya. Biasanya ketinggian bukit kurang dari 600 meter. Contoh, Bukit Barisan di Sumatera, Bukit Mandau di Rote, Bukit Langgara di Kalimantan Timur, Bukit Mangunan, Imogiri, Yogyakarta, Bukit Sabak di Sukabumi, Jawa Barat. Lembah adalah daerah yang rendah di antara dua tempat yang lebih tinggi. Lembah biasanya dialiri oleh air berupa air sungai yang berasal dari sungai alam. Contohnya Lembah Anai yang berada di Sumatera Barat. Dan Lembah Anai ini dijadikan sebagai objek wisata. Bentuk muka bumi dataran rendah.
Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah yang relatif rata-rata memiliki ketinggian mencapai 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah pada umumnya terletak di pantai dan di delta sungai atau sekitar sungai. Selanjutnya, kita akan mempelajari relief dasar laut. Macam-macam relief dasar laut. Relief dasar laut adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi yang ada di dasar laut. Antara lain yang akan kita pelajari: 1. Gunung laut, dangkalan atau paparan atau shelf. 3. Punggung laut. 4. Lereng benua. 5. Ambang laut. 6. Lubuk laut atau basin. 7. Palung laut. Pertama, gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang kaki-kakinya terletak di dasar laut dan puncaknya menjulang di atas permukaan laut. Contohnya Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. 2. Dangkalan. Dangkalan adalah dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter yang dianggap sebagai bagian daratan yang masuk ke dalam laut. Contohnya dangkalan Sunda di sekitar Selat Sunda dan dangkalan Sahul berbatasan dengan benua Australia. Lereng benua yang ketiga. Lereng benua adalah dasar laut yang merupakan kelanjutan dari dangkalan yang memiliki kedalaman kurang dari 1.500 meter. Keempat, punggung laut. Punggung laut adalah pegunungan atau rangkaian bukit-bukit dalam laut yang dapat muncul di atas atau di bawah permukaan laut. Contoh, punggung laut Sibulga. Kelima, ambang laut atau drempel. Ambang laut adalah pegunungan atau bukit-bukit di dasar laut yang memisahkan dua buah laut. Contohnya ambang laut Sulu. 6. Lubuk laut atau basin. Lubuk laut adalah dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya bagian dasar laut. Contohnya lubuk laut Banda yang berada di Maluku. Ketujuh atau terakhir, palung laut atau trok. Palung laut adalah dasar laut yang dalam, sempit, curam, dan memanjang yang terjadi akibat penenggelaman terus-menerus. Contohnya Palung Kai di dekat Pulau Papua dan Palung Izu di Jepang. Demikian penjelasan materi Bapak hari ini tentang relief daratan dan relief dasar laut. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.